Coba kamu perhatiin, ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah, ya. Kita perhatiin dulu, ya. Kita perhatiin baik-baik, ya. Perhatiin baik-baik, supaya kita paham. Islam itu bukan karena bentuk banyaknya atau bentuk seolah-olah ramainya, bukan. Untuk zaman sekarang ini bahaya. Ya, perlu hati-hati. Perlu kehati-hatian super tinggi. Kamu tahu dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Nabi kita, ya. Nabi Muhammad itu begitu dia diangkat jadi Rasul, Nabi Muhammad itu jadi dibenci wong. Kenapa? Karena dia ngajarin supaya tidak boleh mabuk-mabukan, tidak boleh judi, tidak boleh zina, ya kan? Tidak boleh nipu wong, tidak boleh pakai akal-akalan, ya kan? Tidak boleh jadi wong munafik, ya kan? Tidak boleh jadi wong, tidak boleh kita ngerasa wong kayu jadi berkuasa, ya kan? Tidak boleh kita memiliki perasaan bahwasanya kita ini paling hebat, tidak boleh kita ngerasa bahwasanya kita ini dengan anak betina itu harus disayang. Sebelum Rasulullah diangkat, yang namanya anak betina kan dibunuh. Ya kan? Nah, Nabi Muhammad itu paham tak? Dibenci oleh mamangnya dewek. Nabi Muhammad itu dibenci oleh mamangnya dewek. Siapa mamangnya? Abu Lahab. Kakek Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Ini perlu kita ketahui dulu. Ya, ini Abdul Muthalib. Siapa ini? Kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakek, ya, kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya ini punya anak. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Abdullah, ya. Abdullah, ya. Siapa Abdullah ini? Abdullah ini bapaknya. Abdullah ini punya anak namanya Nabi Muhammad. Abdullah ini punya anak namanya Nabi Muhammad. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad ini Nabi Muhammad, Nabi kita, ya. Nabi Muhammad. Paham kan? Nabi kita Nabi Muhammad. Paman Nabi namanya Abu Lahab. Waktu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, musuh Nabi Muhammad tuh mamangnya dewek jadi musuh Nabi Muhammad. Mana caranya Nabi Muhammad ini mati? Mana caranya Nabi Muhammad ini nyingkir? Mana caranya Nabi Muhammad ini pindah dari Mekah? Mana caranya Nabi Muhammad ini tidak tinggal di Mekah? Mana caranya Nabi Muhammad ini tidak menguasai kekuasaan yang punya Abu Lahab? Abu Lahab ini siapa? Mamang Nabi Muhammad SAW. Mamang kandung. Ya, mamang kandung. Ya tak? Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ini membenci Abu Lahab? Nabi Muhammad ini mamang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak membenci Abu Lahab sebagai paman. Nabi Muhammad tidak membenci Abu Lahab sebagai paman. Tapi Abu Lahab benci tidak dengan Nabi Muhammad. Padahal konan dia bencinya. Tapi Nabi Muhammad tidak membenci Abu Lahab sebagai paman, sebagai mamang. Tapi Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu tidak sejalan dengan Abu Lahab, ya. Abu Lahab, karena Abu Lahab nolak Islam. Ya. Abu Lahab nolak Islam. Nah, Abu Lahab ini, Nabi Muhammad ini, ya, tidak mau ngajak Abu Lahab supaya masuk Islam. Tapi Abu Lahab berapa kali diajak, tetap gagal dia masuk Islam. Akhirnya Abu Lahab jadi musuh Nabi Muhammad. Artinya dia musuh Islam. Tapi Nabi Muhammad menghargai Abu Lahab sebagai pamannya. Nabi Muhammad tidak ada membenci Abu Lahab sebagai pamannya. Cuman dia tidak mau ikut Islam. Tapi Abu Lahab membenci Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ngajak ajaran agama Islam. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Paham sekarang? Nah, itu masalah pertalian nasab. Kalau ada pembicaraan soal misalnya, ya,
kita berbeda selisih dengan apa yang diajarin Nabi Muhammad, lantas kita menganggap bahwasanya kepentingan keluargaan itu lebih penting. Memang benar, untuk keluarga kita tetap keluarga, tapi untuk prinsip yang namanya agama Islam, ya, kita jangan pernah sama. Abu Lahab siapa? Namanya Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita ketahui. Paham kan sekarang? Nah, ini harus kita pahami. Jadi jangan khawatir. Di setiap kita masuk Islam, di setiap kita nak menjalankan Islam, mesti ada yang benci dengan kita walaupun keluarga. Sekalipun keluarga kita dewe ada yang benci, ada yang tidak senang. Apalagi yang lain yang kita membawa Islam, ajaran Islam yang sebenarnya, ajaran Islam yang Islam nih, ya kan? Itu ajaran Islam. Contoh adab-adab. Adab-adab itu siapa ngajarin? Nabi Muhammad. Ajaran siapa? Islam. Contoh nih, kamu nak ke masjid, ya, itu ada adabnya. Masuk ke masjid ada adabnya. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, keluar dari masjid dengan kaki kiri. Ada juga doanya, ya kan? Ya kan? Kemudian kalau sudah dalam masjid, jangan kelekek-kelekek, jangan kata-kata bahah. Tak boleh, itu rumah Allah. Apalagi sampai kita merokok dalam masjid. Dalam masjid jangan merokok. Tak ada dalilnya, tak ada hukumnya merokok dalam masjid. Mati, tak boleh merokok. Bahkan rokok pun jangan dibawa dalam masjid. Paham? Rokok jangan dalam masjid. Itu rumah Allah. Berarti kita nyempelekan Allah, kita merendahkan Allah. Nah, kira-kira senang tak dengan ajaran itu? Dah senang kan? Sama cek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh ngajarin cek itu. Itu kan adab yang diajarin Nabi Muhammad. Cintailah rumah Allah, hargai rumah Allah. Kira-kira itu gambarnya. Paham? Paham sekarang? Paham sekarang? Jadi di saat kita dibenci wong karena kita ngajarin atau kita mendakwahkan Islam yang seutuhnya, nah, kamu bayangkan ini siapa? Nabi Muhammad. Ponaan Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Abu Lahab benci tak dengan Nabi Muhammad? Benci. Nabi Muhammad benci tak dengan Abu Lahab? Tidak. Ya? Paham kan? Paham kan sekarang? Nah, inilah masalah perkalian nasab. Ya, perlu kita ketahui. Nah, sekarang yang kedua. Selanjutnya masalah muhrim. Muhrim itu apa arti muhrim? Muhrim itu artinya haram untuk kita nikahi. Ya, arti muhrim itu, muhrim artinya haram untuk kita nikahi. Ini muhrim. Muhrim artinya haram. Ini adalah haram untuk kita nikahi. Untuk kita nikahi. Ya. Nah, tahu tak kamu yang haram-haram ini? Ngapa dia jadi haram? Ada yang boleh, ada yang haram. Sehingga ngapo sih salaman tuh tidak boleh, tidak diajarkan dalam Islam. Samu yang bukan muhrim, lanang nak salaman dengan betino, lanang nak salaman dengan bini wong, lanang nak salaman dengan anak gadis wong. Paham? Ini muhrim ya. Muhrim itu artinya haram untuk dinikahi. Nah, ini contoh. Ini Abdullah. Ini Abdullah ya. Ini Abdullah. Abdullah ini nikah dengan Aminah, misal ini ya, nikah dengan Aminah. Dari pernikahan dia berdua ini lahirlah seorang anak laki-laki namanya Muhammad, misal ya, nama anaknya Muhammad. Kemudian lahir juga anak laki-laki namanya Umar, ya. Ini misal ya. Terus ada anak gadisnya namanya Siti, ya. Ini contoh ya, anak gadisnya Siti. Muhammad, Umar, Siti. Boleh tak nikahi Siti? Haram, tak boleh. Karena Muhammad bin Abdullah, Umar bin Abdullah, Siti binti Abdullah. Ini haram. Muhammad haram nikahi Siti, Umar haram nikahi Siti. Sekarang, tidak. Si Siti ini, ambil Siti dulu, ya. Siti. Ambil bahasa Indonesia be, Siti ini nikah dengan Anis, misalnya. Siti nikah dengan Anis, ya. Si Siti nikah dengan Anis. Ada. Si Siti itu punya anak betina. Namanya Maryam, misalnya. Anak betina namanya Maryam. Ada. Kemudian si Umar ya, kami Umar. Ini Siti, ini Anis ya. Siti ini, yang ini tadi ya. Ini nomor 1, anggaplah ya.
ini nomor 2, ini nomor 3. Ya, ini nomor 2. Kita ambil 2 contoh, ini nomor 1. Kita ambil nomor 1 dengan nomor 2. Ya. Si Siti punya anak Maryam. Ya. Siti punya anak Maryam. Umar ini nikah dia dengan misalnya Khadijah ya, nikah dengan Khadijah. Nikah dengan Khadijah. Nah, pernikahan Umar dengan Khadijah ini lahirlah seorang anak lanang, laki-laki. Namanya apa namanya nih? Ali. Lahirlah nama anaknya Ali. Ali. Siti dengan Umar ini dua beradik tak? Dua beradik, satu bapak. Ya. Siti nikah dengan Anis. Lahir anaknya namanya Maryam. Umar, ini tulis biar Umar, biar paham. Ini Umar ya. Umar, ini yang kedua ya. Ini yang ke satu ya. Ini yang kedua. Umar nikah dengan Khadijah, lahirlah Ali. Ali ini lanang betina? Lanang, ya. Si Ali dengan si Maryam ini, ini sah untuk menikah. Artinya si Ali dengan si Maryam itu bukan muhrim, karena dia sah untuk menikah. Paham? Artinya Maryam dengan Ali, kalau dia salaman, kalau dia ada wudunya batal. Paham? Si Ali dengan si Maryam boleh menikah. Nah, terus si Maryam dengan si Umar tidak boleh nikah, karena dia masih satu jalur. Mak dia Siti ini Umar ya. Maryam dengan Ali boleh nikah. Ya tak? Nah, kita tarik. Artinya ini masih beradik, masih keluarga. Untuk turunan nasab antara dia dari belah mama atau dia dari belah bapak, ini masih ada hubungan. Masih ada. Kita tarik sini ya, ini anak Umar. Masih ada hubungan. Tapi untuk sah tak sah nikah dia sudah sah. Artinya kalau ada wuduk batal. Sama cik ini. Ali, nah ini bin ya. Ali bin Umar bin Abdullah. Tidak. Maryam binti Anis. Nah, Anis kan lakinya Siti. Anis ini anaknya Utsman. Lain kan binnya? Sudah beda kan? Maryam bin Anis bin Utsman. Ali bin Umar bin Abdullah. Paham kan? Ali dengan Maryam sah untuk menikah. Paham sekalian? Paham kan sekarang? Paham kan? Apalagi anak Ali, apalagi anak Maryam. Itu masalah pertalian nasab. Paham sekarang? Makanya diharapkan kalian punya anak lanang, garis keturunan lanang. Pokoknya kalau kamu punya keturunan, dari sekarang kita mulai cari. Ya, bin siapa? Bin siapa? Contoh ya, apa Aldi bin apa? Aldi bin Romli. Aldi bin Romli bin siapa lagi? Bin Dul Haji bin Ramijan. Nah, cari sekok lagi. Nah, kakek Aldi buat anaknya kakek, tunjuk tahu juga siapa nama anaknya. Misal di lain ini ya. Aldi punya anak misalnya Umar. Nah, ini Umar bin Aldi bin Romli bin Dul Haji bin Ramijan. Yasbi misal. Yasbi bin Debi bin Khairuddin bin Abdul Sama bin bin, cari lagi bin ya. Nah, kakek Yasbi punya anak misalnya Utsman. Nah, ini dibuat Utsman bin Yasbi bin Debi bin Khairuddin bin Abdul Sama bin siapa? Cari lagi. Raju. Ini Raju bin Hendra bin
Hah? Hermanto bin Hah? Nah, bin Fulan ya. Nah, ini cari lagi tahu Raju. Ya, nah kayak Raju punya anak Ali. Misal Ali bin Raju bin Hendra bin Hermanto bin. Nah, sekarang Danis bin Depi bin Ahem bin Syihab bin Kebal bin nggak tahu lagi. Ya dah. Nah, kayak Danis punya anak misalnya Abdullah misal ya. Berarti Abdullah bin Danis bin Devi bin Ahem bin Syihab bin Kebal. Nah ini, jadi silsilahnya ini kalau kamu nak tahu. Jadi di luar silsilah ini yang muhrim, yang bukan muhrim haram gitu nak nikahi dia. Artinya salaman tidak boleh. Kalau ada kiai, ada ustadz yang ngomongin salaman boleh, ustadz itu keliru. Ustadz itu keliru, apalagi dia nunjuk contoh. Paham kan sekarang? Paham. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.